Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita memasuki awal pekan lagi di hari Senin 7 Juni 2021. Memulai lagi aktivitas rutinitas kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam situasi yang prima, yang baik-baik saja untuk memulai segala sesuatunya dengan semangat. Oke, saya akan memberikan sedikit panduan untuk hari ini dalam daily guidance ya, dari tebaran kartu seperti biasa. Mungkin ini adalah energi yang dirasakan hari ini, tetapi mungkin juga tidak buat kalian yang melihat video ini. Jadi ambil saja apa yang bisa menjadi inspirasi atau manfaat dari bacaan ini. Oke? Daily Guidance Senin 7 Juni 2021. Ya, di sini ada Nine of Summer. Kartu ini keluar lagi. Wishes come true, dream fulfill, a magical time of life. Wow. Ini sebuah situasi ya, hal-hal yang tampaknya selama ini kita harapkan mungkin saja akan terwujud hari ini ya. Segala hal yang kita harapkan mungkin di sini selama ini menjadi impian, harapan, semoga saja hari ini akan terpenuhi ya. Sebuah situasi yang bisa dikatakan situasi yang magic, yang mungkin tidak kita sangka-sangka seperti itu. Magic dalam arti ajaib begitu ya, yang mungkin akan bisa kita terima hari ini. Oke, kita akan lihat dari kartu tarotnya. Beberapa hari kemarin Nine of Summer sudah keluar, hari ini keluar lagi. Itu sebuah kartu yang bagus. Sesuai dengan kartu tarot itu sama dengan Nine of Cups ya. Nine of Cups tentang sebuah masa depan yang cerah gitu. Oke, ada kartu King of Pentacles, Eight of Pentacles, dan ada Ten of Cups. Kemudian ada Five of Pentacles, ada Nine of Wands, dan ada The Tower. Ya, di sini ada Seven of Pentacles ya, Seven of Pentacles. Oke. Ya, mungkin hari ini sebagian dari kita akan bisa mendapatkan semacam pencapaian ya, atau sebuah keberlimpahan yang bisa membawa ya perasaan lebih senang, lebih nyaman, lebih bahagia hari ini sebagian. Tetapi sebagian yang lain memang kalau ingin mendapatkan sebuah pencapaian itu di sini butuh yang namanya membangun kembali kepercayaan diri atau membangun kembali semangatmu. Ini bisa saja situasi seseorang yang pada akhirnya berhasil setelah sempat gagal, ya. Dalam arti beberapa waktu kemarin sempat ada kegagalan, sempat ada sesuatu yang bisa dikatakan sudah sulit untuk bisa dijalani, dipertahankan. Nah, hari ini mungkin sebagian dari kalian mendapatkan pencapaian yang baru, yang lebih baik seperti itu setelah kalian sudah melewati proses atau setelah melewati ya bisa dikatakan di sini sebuah ketekunan untuk menjalaninya. Tetapi sebagian dari kita justru jika memang ingin mendapatkan sebuah situasi yang baik untuk hari ini ya diperlukan kepercayaan diri, diperlukan untuk bisa membangun semangat ya, semangat dan juga rasa optimis yang
harus bisa dibangkitkan lagi. Karena pastinya mungkin ada yang baru saja gagal, juga baru saja mungkin di sini mengakhiri sebuah situasi seperti itu. Kalau memang ingin menjadi seseorang yang bisa dikatakan di sini sukses atau yang bisa berhasil ke depan, kita diminta untuk bisa untuk mau berjuang. Karena memang di sini ada sebagian dari kita mungkin situasinya masih dalam situasi yang sulit, yang bermasalah. Tetapi siapapun pasti menginginkan ada perubahan yang menjadi lebih baik ya. Dan itu tadi saya katakan sebagian memang mungkin sudah selama ini bersabar dan berupaya sehingga ada keberhasilan yang didapat, tapi sebagian memang masih butuh untuk berupaya atau berusaha jika ingin mendapatkan sebuah pencapaian lagi untuk hidup ke depan. Di sini memang ada perasaan lelah, dalam arti sebagian dari kalian terutama yang sedang berproses di sini mungkin saja sudah merasa ya bisa dikatakan lelah, dalam arti ada hal-hal yang selalu saja dihadapkan dengan situasi yang sulit begitu ya. Jadi selalu berupaya mengatasi masalah, beban yang mungkin saja berulang-ulang. Tapi itulah yang namanya proses untuk membuat kita menjadi seseorang yang stabil atau orang yang kuat. Dalam arti kita sudah teruji dengan berbagai masalah yang mungkin terus kita dapatkan, dan disinilah kita seperti dibentuk atau ditempa menjadi seseorang yang kuat untuk terus mau berjuang. Itu yang kalau kita ambil dari sisi positifnya. Tapi kalau kalian mengambil sisi negatifnya dalam arti melihat sisi yang selalu gagal, selalu berusaha tetapi tidak berhasil, ya tentu saja pada akhirnya capek dan merasa sudah seperti patah semangat. Jadi sekarang dari kemauan diri aja lagi, apakah di sini mau terus mengatasi situasi yang sulit itu, dalam arti mau terus berjuang ya, melawan perasaan-perasaan yang selama ini seperti ya memang sebenarnya sih sudah berusaha begitu ya, tapi ya harus dilawan, harus terus punya semangat, harus terus punya kemauan. Kalau misalnya sudah menyerah, sudah merasa gagal dan sudah merasa aduh sepertinya sudah apatis begitu, ya memang apa yang diharapkan tentang kesuksesan itu nggak bakal didapatin. Jadi namanya sebuah pencapaian yang ingin kita rasakan di sini adalah sebuah keberhasilan atau sebuah situasi yang bisa kita nikmati untuk seterusnya. Kalau mungkin kita hanya melihat sesuatu itu gimana ya? Kalau sesuatu itu hanya kita lihat untuk dinikmati saat ini saja, itu ya sebuah situasi yang bisa dikatakan perjuangan yang sia-sia. Jadi misalnya begini, kamu hanya mengharapkan yang penting hari ini aja bisa dapetin sesuatu, besok terserah mau dapat apa, besok terserah ada kerjaan atau enggak, ya itu sebuah situasi yang kamu harus bisa setiap hari berjuang. Jadi belum tentu juga setiap hari mendapatkan apa yang diharapkan ya kan. Jadi yang lebih difokuskan di sini bagaimana kita mau berjuang untuk sesuatu yang nantinya bisa menjadi kebahagiaan atau kenyamanan hidup kita untuk waktu selanjutnya, bukan untuk saat ini saja. Contoh lagi misalnya ya seseorang yang mungkin ingin mendapatkan kesuksesan, dalam arti ingin mendapatkan keuntungan dengan cara instan. Kadang ada yang berlaku curang. Artinya yang penting sekarang dapat duit, yang penting sekarang dapat keuntungan. Tapi cara-cara yang dilakukan itu misalnya di sini ilegal, melawan hukum. Itu artinya kamu hanya mengejar kebahagiaan, kenyamanan untuk saat ini aja, untuk sesaat aja. Nanti ke depan kamu bakal ngadepin yang namanya masalah. Di sini ada the tower. Yang kita cari itu adalah bagaimana kita bisa nyaman dengan kehidupan kita saat ini dan seterusnya.
Kita ingin ada kesuksesan yang berproses. Kita ingin ada keuntungan, keberhasilan yang berproses, bukan cara instan. Karena hal-hal yang instan itu pasti pada akhirnya ya hasilnya akan membawa hal-hal buruk atau masalah, ya. Percaya. Segala sesuatu itu perlu proses. Kalau misalnya di sini dalam kehidupan sehari-hari aja sebagai contoh, banyak orang yang mungkin ingin memiliki tubuh yang ideal, misalnya ingin kurus setelah sekian lama, mungkin kelebihan berat badan, tapi cara yang diambil ini adalah cara instan, terlalu banyak minum pil pengurus badan, atau seperti nggak mau makan sama sekali. Ya jelas seperti itu, mungkin hasilnya akan cepat juga dirasakan, tetapi dampaknya kamu akan mendapat masalah nanti setelah kamu melewati sesuatu yang ya bisa dikatakan ingin cepat-cepat mendapatkan hasil yang diharapkan, tetapi tidak dengan sebuah proses yang benar. Itu contoh simpel juga. Jadi hari ini kita diminta untuk bisa mengevaluasi entah apa yang ingin kita capai di sini ya. Setiap orang pasti ingin mendapatkan semacam pencapaian hidup atau keberhasilan, tetapi juga harus dengan cara-cara yang benar. Artinya jangan mengejar sesuatu dengan ya di sini karena mungkin terlalu lama memiliki kesulitan, terlalu lama dalam situasi yang bermasalah, tidak ada kemajuan, tidak ada semacam perubahan, pada akhirnya menggunakan cara-cara yang salah. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Mungkin sudah terlalu berusaha begitu, sudah terlalu berusaha mencari pekerjaan misalnya, bolak-balik ke tempat, ke kiri ke kanan, nggak ada yang bisa memberikan kepastian. Pada akhirnya ingin menggunakan cara instan. Gimana caranya? Mungkin ingin menggunakan seseorang yang bisa dikatakan di sini memberikan jalan dengan cara itu tadi, misalnya ya dikasih uang pelicin atau seperti apa, atau nyogok begitu. Itu memang mungkin saja ya itu seperti gambling. Mungkin saja memang ada sebagian orang yang ya berhasil seperti itu, tetapi sebagian justru mendapatkan masalah ya. Kalau misalnya kalian mencoba mencari pekerjaan yang seperti itu, misalnya kalian berusaha dengan cara-cara seperti itu, pada akhirnya mungkin bisa mendapatkan semacam ya keberhasilan, tetapi tentunya dampaknya itu dari diri sendiri juga, dalam arti kamu kok seperti seseorang yang tidak punya kompeten, tetapi tidak punya keahlian, tetapi kok tiba-tiba ada di suatu tempat, di tempat kerja. Nah itu kan jadi semacam bisa dikatakan semacam pertanyaan untuk orang-orang yang lain. Kok dia nggak ngikutin tes, kok bisa tiba-tiba ada di tempat itu. Nah itu macam-macam sih. Itu juga pada akhirnya akan meruntuhkan rasa percaya diri kita apabila kita memaksakan diri ke suatu tempat dengan cara-cara yang nggak benar. Apalagi kalau kamu misalnya di sini mengharapkan seseorang sudah keluar uang banyak, sudah mencoba untuk ya dengan cara menyogok dan sebagainya, ternyata kalian tidak lolos atau tidak diterima. Waduh, itu jelas di sini masalah itu yang akan timbul, the tower. Jadi yang terpenting bagaimana harus percaya diri, terus berusaha, terus berproses ya. Proses itu yang perlu. Jangan mencari cara-cara instan. Berproses itu butuh kesabaran. Termasuk juga kalau di sini healing. Kadang-kadang orang itu sudah berusaha healing, Mbak Eva, sudah berusaha ngelupain dia, sudah berusaha nggak mau lagi mengingat-ingat dia. Tapi yang namanya proses itu ya nggak berkesudahan, apalagi healing. Kalau kamu terus berusaha dalam arti ya terus ada saja upaya kamu untuk benar-benar memperbaiki diri kamu, dalam arti nggak mau lagi terus dibebani dengan hal-hal masa lalu, tentunya nanti akan ada kepercayaan diri kamu yang akan terbangun untuk
melihat masa depan. Tapi kalau kamu selalu dalam situasi nggak bisa, dan nggak bisa, ya kamu akan terus merasa bermasalah terus diri kamu. Healing itu juga proses, ya. So, di sini yang jelas sekali lagi kita sepertinya akan bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya. Seperti di situ wishes come true. Apa yang kita harapkan itu bisa kita dapatkan, tetapi dengan sebuah proses, dengan sebuah usaha. Tidak ada yang instan di dunia ini. Instan itu ada, tapi ya dampaknya juga buruk. Dampaknya jadi, ya bisa dikatakan di sini macam-macam. Dampak dalam situasi secara fisik, secara mental bisa saja, ya. Kalau kita berusaha mendapatkan sesuatu secara instan, secara tidak sewajarnya. Jadi lebih baik perlahan-lahan, lebih baik ikuti prosesnya, terus berusaha, terus bangun kepercayaan diri. Kalau gagal, upayakan lagi. Kalau gagal, usaha lagi. Seperti itu terus. Ya, karena tidak ada sebuah situasi, tidak ada hasil yang tidak didapatkan apabila seseorang itu mau terus berusaha. Pasti akan ada saatnya kamu mendapatkan hasil itu. Kata yang sering kita dengar istilah hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha seseorang. Ya, oke, itu dia yang kita lihat untuk Daily Guidance hari ini. Awal pekan, mudah-mudahan memberikan semangat. Senin 7 Juni 2021.